Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Sulamal, NIM 1923021522. Jadi di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran. Media atau bahan adalah perangkat lunak yang berisi pesan atau informasi pendidikan, biasanya disajikan dengan menggunakan peralatan. Sedangkan peralatan atau perangkat keras sendiri merupakan sarana untuk menampilkan pesan yang terkandung pada media tersebut. Pengertian media pembelajaran secara sederhana, media pembelajaran adalah alat-alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar, mulai dari buku sampai penggunaan perangkat elektronik di kelas. Pengertian media pembelajaran itu juga adalah media yang digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Media tersebut dapat berupa alat ataupun bahan mengajar. Dalam pengertian lain, media pembelajaran adalah bahan, alat, atau segala sumber daya yang digunakan dalam proses penyampaian informasi guru kepada murid, baik bentuk fisik ataupun piranti lunak. Selanjutnya, pengertian media pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Haji Malik tahun 1994, pengertian media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan. Yang kedua, menurut Gerlach dan Eli tahun 1971, media belajar merupakan alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, proses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Yang ketiga, menurut Latuheru, definisi media pembelajaran adalah bahan, alat, atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi, komunikasi, edukasi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara tepat, guna, dan berdaya. Yang keempat, menurut Brings tahun 1977, media pembelajaran adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti buku, film, video, dan sebagainya. Kemudian, menurut National Education Association tahun 1969 mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang dengar, termasuk teknologi perangkat keras. Jadi, proses pembelajaran merupakan proses komunikasi dan berlangsung dalam suatu sistem, maka media pembelajaran menempati posisi yang cukup penting sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. Tanpa media, komunikasi tidak akan terjadi dan proses pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak akan bisa berlangsung secara optimal. Media pembelajaran adalah komponen integral dalam sistem pembelajaran. Sekian dulu dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tentang tujuan dan pemanfaatan dalam media pembelajaran. Nah, di sini dari tujuan media pembelajaran ini yaitu agar memproses belajar mengajar yang sedang berlangsung bisa dapat berjalan dengan tepat. Yang kedua yaitu untuk mempermudah bagi guru atau pendidik dalam menyampaikan informasi materi kepada anak didik. Yang selanjutnya itu untuk mempermudah bagi anak didik dalam menyerap atau menerima serta memahami materi yang telah disampaikan oleh guru atau pendidik. Dan yang selanjutnya yaitu ada
untuk mendorong keinginan anak didik untuk mengetahui lebih banyak atau mendalami tentang materi dan pesan yang disampaikan oleh guru atau pendidik tersebut. Yang selanjutnya yaitu untuk dapat mendorong untuk menghindari salah pengertian atau salah pemahaman antara anak didik satu dengan yang lain terhadap materi atau pesan yang disampaikan oleh guru atau pendidik. Nah, dari manfaat media pembelajaran ini juga sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran atau suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri lagi dalam keberadaannya. Di sini ada beberapa manfaat media pembelajaran adalah yang pertama untuk penyampaian materi atau diseragamkan dengan bantuan media pembelajaran. Nah, yang selanjutnya itu ada proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Nah, media ini juga dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan, warna, baik secara alami maupun manipulasi. Nah, sehingga juga membantu guru untuk menciptakan suasana belajar menjadi lebih tidak monoton. Selanjutnya yaitu proses pembelajaran juga lebih jelas dan menarik. Nah, dengan cara media ini juga dapat menampilkan informasi menjadikan komunikasi dua arah atau aktif, sedangkan tanpa media juga guru cenderung lebih bicara satu arah secara aktif, sedangkan yang selanjutnya efisien dalam waktu dan tenaga. Nah, dengan media tujuan belajar akan lebih mudah tercapai secara maksimal dengan waktu dan tenaga seminimal mungkin. Selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Nah, dari media pembelajaran ini juga dapat membantu siswa menyerap materi belajar lebih mendalam dan utuh. Nah, yang selanjutnya yaitu media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, media ini juga dapat dirancang sedemikian rupa sehingga siswa juga dapat melakukan kegiatan belajar dengan seluas mungkin dimanapun dan kapanpun mereka berada tanpa tergantung seorang guru. Yang selanjutnya yaitu media juga dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran yang ini juga lebih menarik sehingga mendorong siswa untuk mencintai ilmu pengetahuan dan gemar mencari sendiri dari sumber-sumber ilmu pengetahuan tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan lebih produktif. Nah, guru ini juga berperan dengan media sehingga banyak memiliki waktu untuk memberi perhatian pada aspek-aspek edukatif lainnya seperti membantu kesulitan belajar siswa, membentuk kepribadian, memotivasi belajar dan lain-lain. Nah, dengan adanya media pembelajaran ini juga dapat membantu guru memfasilitasi kegiatan belajar mengajar agar proses belajar mengajar ini juga lebih mudah dan memperjelas materi pembelajaran beragam contoh yang konkret melalui media serta memfasilitasi interaksi dan memberi kesempatan praktek kepada siswa yang diharapkan juga dengan segala kemudahan yang dijanjikan sebagai karakteristik dari media pembelajaran. Pemanfaatan media pembelajaran ini juga dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah sehingga pada akhirnya sekolah juga mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Baik, di sini saya akan membantu pemateri kedua tentang kegunaan media pembelajaran. Jadi, secara lebih rincinya, media pembelajaran mempunyai kegunaan yang pertama, memperjelas penyajian suatu pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitis. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera seperti objek yang terlalu besar dapat digantikan dengan realita, gambar, film bingkai, film, gambar video, dan model. Objek yang kecil dibantu dengan proyektor mikro, film, slide, gambar video, atau gambar.
Gambar yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu dengan time lapse, high speed fotografi, atau slow motion flyback video. Kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lalu dapat ditampilkan lagi melalui rekaman, film, video, atau foto. Objek yang terlalu kompleks dapat disajikan dengan model, diagram, dan lain-lain. Konsep yang terlalu luas dapat divisualkan dalam bentuk film, slide, gambar, atau video. Dengan menggunakan media pembelajaran secara tepat atau bervariasi dapat mengatasi sikap pasif siswa. Dalam hal ini, media pembelajaran berguna untuk menimbulkan gairah belajar, memungkinkan interaksi langsung antara siswa dalam lingkungan dan kenyataan, memungkinkan siswa belajar sendiri menurut minat dan kemampuannya. Kemudian, dengan sifat unik pada siswa, juga dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda-beda, sedangkan kurikulum dan materi pembelajaran yang sama untuk setiap siswa. Masalah ini dapat diatasi dengan media pembelajaran dalam kemampuannya. Yang pertama, memberikan perangsang yang sama. Yang kedua, menyamakan pengalaman. Ketiga, menimbulkan persepsi yang sama. Kemudian, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Dengan media, tujuan belajar akan lebih mudah tercapai secara maksimal dengan waktu dan tenaga seminimal mungkin. Guru tidak harus menjelaskan materi ajaran secara terulang-ulang, sebab dengan sekali sajian menggunakan media, siswa akan lebih mudah memahami pelajaran. Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana dan kapan saja. Media pembelajaran dapat dirangsang sedemikian rupa sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar dengan lebih leluasa dimanapun dan kapanpun tanpa tergantung seorang guru. Perlu kita sadari, waktu belajar di sekolah sangat terbatas dan waktu terbanyak justru di luar lingkungan sekolah. Selanjutnya, mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Guru dapat berbagi peran dengan media sehingga banyak memiliki waktu untuk memberi perhatian pada aspek-aspek edukatif lainnya, seperti membantu kesulitan belajar siswa, pembentukan kepribadian, memotivasi belajar, dan lain-lain. Menurut Sutjana dan Rifai dalam bukunya yang berjudul Azhar Arsyad tahun 2002, mengemukakan manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa, yaitu yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, metode mengajar akan bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga tidak bosan, guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau guru mengajar setiap pelajaran itu. Yang keempat, siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain. Selain itu, kontribusi media pembelajaran adalah yang pertama, penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih terstandar. Yang kedua, pembelajaran dapat lebih menarik. Yang ketiga, pembelajaran lebih interaktif dengan menerapkan teori belajar. Yang keempat, waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek. Yang kelima, kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. Yang keenam,
proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun jika diperlukan. Dan yang terakhir, sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran serta proses dapat ditingkatkan. Oke, sekian itu presentasi dari saya. Bisa dilanjutkan dengan pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triawayuni. Saya adalah pemateri yang ketiga. Selanjutnya di sini kita akan membahas jenis-jenis media pembelajaran. Nah, apa saja jenis-jenis media pembelajaran? Kita akan membahas ada 5 jenis-jenis media pembelajaran. Nah, yang pertama saya akan membahas media berbasis visual. Nah, teman-teman, di sini media berbasis visual yaitu media yang melibatkan indera penglihatan nih. Nah, di sini media berbasis visual merupakan sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pelajaran nih yang dibuat secara menarik, supaya siswa bisa tertarik dengan pembelajaran. Nah, ini dikemas dalam bentuk kombinasi gambar, teks, dan animasi. Contohnya ada peta konsep yang digambarkan, ada animasinya. Nah, yang kedua saya akan membahas media berbasis audiovisual. Nah, media audiovisual ini mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Nah, di mana media ini bisa dilihat dan juga bisa didengar. Contohnya video pembelajaran. Misalnya saya akan contohkan, ada di sini video pembelajaran tentang globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Yang ketiga adalah media berbasis komputer. Nah, yaitu media berbasis komputer ini adalah media yang menggunakan komputer nih. Intinya menggunakan komputer sebagai media penyampaian informasi pembelajaran oleh seorang guru. Nah, media pembelajaran berbasis komputer ini bermacam-macam nih. Terdiri dari misalnya penampilan PowerPoint oleh guru, ada CD, ada DVD yang berbasis animasi, dan multimedia pembelajaran interaktif. Misalnya model pembelajaran interaktifnya itu model games. Nah, itu semua diatur oleh komputer. Nah, contohnya ada model games edukasi negara ASEAN. Yang keempat ada media berbasis edutainment. Nah, apa itu edutainment? Nah, media berbasis edutainment ini merupakan akronim dari education plus entertainment. Nah, yaitu sistem belajar yang memasukkan perpaduan antara education atau pendidikan dan edutainment atau kita sebut sebagai hiburan. Nah, contohnya di sini saya akan mencontohkan ada yang namanya media edutainment di dalam pembelajaran IPS itu diorama dan papan kegiatan ekonomi masyarakat. Nama diorama kegiatan ekonomi masyarakat ke kegiatan konsumsi. Apa saja yang dilakukan pada kegiatan konsumsi dan contoh-contoh yang dilakukan dalam kegiatan konsumsi. Setelah sesi tanya jawab, saya menyiapkan bendera tentang
contoh-contoh kegiatan ekonomi dari distribusi, konsumsi, dan produksi. Nah, dari bendera itu anak-anak diminta untuk mengelompokkan mana kegiatan produksi, mana kegiatan distribusi, mana kegiatan konsumsi, dan nanti akan diletakkan pada diorama di kegiatan tersebut. Yang kelima ada media berbasis animasi. Nah, tentu saja kita sudah tahu apa itu animasi. Kita sudah tahu bagaimana bentuk-bentuk animasi tersebut. Nah, di sini media berbasis film animasi itu yaitu media yang membuat gambar yang kesannya hidup dan bergerak. Nah, di dalam film animasi ini merupakan media yang menyajikan pesan audiovisual dan gerak. Hampir sama ya dengan media berbasis audiovisual tadi, cuman bedanya kalau misalnya film animasi ini dia itu berbentuk film dan kayak cerita-cerita, tapi disajikan dalam bentuk film. Kalau media berbasis audiovisual itu dia video pembelajaran nih tentang materi yang akan disampaikan oleh guru pada saat itu. Kalau misalnya film animasi ini dia itu menyuguhkan suatu cerita yang difilmkan dalam bentuk animasi.